لا ينبغي لأحد ممن يعوله عليه أن يعظم ولا أن يثني على الجاهل وإن كان ممن له نسب شريف وسلف صالح فإن تعظيمه والثناء عليه في الظاهر قد يفتنه في دينه ويغره بالله ويزهده في العمل الصالح ويلهيه عن التزود لآخرته. Kemudian tidak seharusnya bagi kita, bagi seseorang yang melakukan sesuatu di antaranya memuliakan dan memuji kepada orang bodoh. Ini masalah puji-pujian. Ada sebagian kawan memuji kawannya sehingga terlena. Puji-pujian biasa. Maka ada memuji yang tidak dibolehkan. Tidak semua pujian itu bagus. Di antaranya membesarkan dan memuji kepada orang yang buta, tuli, bodoh dalam urusan agama. Maka orang seperti itu tidak boleh diangkat, tidak boleh ditimang. Wa in kana mimman lahu nasabun syarif, sekalipun dia keturunan orang mulia. Bapaknya, orang tua, kakek, neneknya yai, orang-orang besar. Nah, anaknya kalau memang bodoh di agama jangan dipuji anaknya itu. Wa salafun salih fa inna ta'zimahu was-sanaa 'alaihi fi dhahir, karena memuji membesarkannya dia fi dhahir pada kenyataannya qad yaftunuhu fi dini, sungguh bisa menimbulkan fitnah dalam agama, ujung-ujungnya merusak agama. Wa yughirruhu billah, dan membuat dia tertipu akan karunia Allah. Yang dipuji tadi, yang dipuji itu bisa rusak, bisa terlena dia dengan pujian itu, padahal dia bodoh. Contoh kita baca Quran, contoh aja ya, baca Quran. Bacaan kita nih pas-pasan aja, belajar belum terlalu banyak juga baca Quran, dapat 1 lembar 2 lembar, ada orang datang, ih bagusnya bacaan awak ini, tajwidnya mantap. Besok tidak mau belajar lagi, dah dia sudah merasa hebat, sudah merasa bagus. Ini baru satu sisi pujian, baru satu jenis ilmu yang kita puji. Maka dia sudah merasa nyaman dengan pengetahuan dan pengalamannya itu. Itu namanya menimbulkan fitnah pada agama. Di segi agama dia tidak berkembang lagi. Wa yughirruhu, bahkan membuat dia tertipu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, padahal dia masih dalam keadaan jahil dalam urusan agama. Wa yuzhiduhu fil amal salih, bahkan menghalangi. Zuhud itu kan menghalangi dalam berbuat amal saleh. Dia tidak nambah lagi amalnya. Wa yulhihi 'anit tazawwud li akhiratih, dan dia membuat lalai, menjadikan lalai daripada menambah-nambah tentang bekal untuk negeri akhirat. Wa yakunul ladzi, dan adalah orang yang memuji, posisi siapa yang memuji, ya'zimuhu wa yuthni alaih sababan fi fitnatihi wa qururihi, maka dia menjadi penyebab tertipunya seseorang tadi dan dapat fitnahnya seseorang tadi. Wa kassa'i fi halakih, maka seolah-olah yang tukang puji tadi sama saja dia berusaha memasukkan seseorang ke dalam jurang kesalahan, fi halaki, ke dalam jurang kebinasaan. Maka fayastaujibu, wajib, maksudnya berhak, bidzalika as-sukhtu minallah, yang dipuji itu dapat murka Allah. Ini yang dampak negatifnya seperti itu. Gara-gara kita puji dia malas belajar, ibadahnya tidak nambah-nambah lagi, perasaannya sudah bagus, padahal dia dalam murka Allah Subhanahu wa taala wa rasulih wa minas salafis salihin, dan dapat
murka orang-orang soleh, alladzi yansibu ilaihim, karena mereka juga punya turunan nasab dari orang-orang soleh tersebut. Wa yatasyarrafu bihim, dan orang jahil tadi pada dasarnya mereka orang mulia. Pada dasarnya mereka orang mulia. Bihim, dengan sebab para datuk-datuk mereka yang alim, yang soleh, yang kiai, yang ulama tadi, al jahil, oleh orang-orang jahil. Jadi orang jahil, orang bodoh yang di segi agama, yang punya keturunan, punya datuk nenek yang alim besar, itu kalau kita puji, dia pertama tidak bertambah kebaikannya di segi agama. Kemudian lagi dia sudah terlena dalam tipu daya pujian tadi, sehingga Allah turunkan murka. Rasulullah benci. Datuk nenek mereka pun juga tidak suka seperti itu, punya turunan orang bodoh seperti itu. Padahal pada dasarnya orang bodoh, jahil, yang tidak punya agama, mereka sudah dapat kemuliaan, punya darah orang bagus satu. Tapi gara-gara kita puji, maka dia hancur total seperti itu. Itu orang yang punya keturunan baik. Apalagi tidak punya turunan sama sekali, dipuji, itu buruk tanpa cari. Kalau bahasa Kutai itu sudah hancur, robek, lebur, tidak ada apa-apanya lagi. Punya keturunan orang baik aja sudah rusak, apalagi tidak punya turunan. Kayak kita nih, maaf itu bukan menjelekkan orang tua kita gitu kan. Kita orang biasa-biasa, tidak punya nasab bagus lah umpamanya, bukan tidak bersyukur. Nah, kalau kita dipuji, selesai kita ini. Rajinnya belajar, sudah sampai situ aja kita nih, ya kan? Merasa sudah paling baik, alimnya awak nih, pintarnya sembahyang. Perasaan kita ini sudah posisi di puncak, ya, perasaan sudah berada di atas. Ini jeleknya dalam memuji. Jadi meletakkan pujian itu ada tempatnya. Wa kaifa yaqtaru ahadun binasabin mujarradin 'anit taqwa. Bagaimana bisa tertipu seseorang sementara dia mengandalkan nasab semata saja? Dia tertipu, cuman aku punya datuk orang baik, punya nasab. Mujarrad anit taqwa, tidak memiliki ketakwaan, dia sendiri tidak alim. Contoh orang jagau, memang dia disegani, ya, orang-orang hebat itu dia disegani. Kalau punya anaknya dapat juga disegani, cuman faktor orang tua, tapi dianya nggak jagau. Kalau dia tidak menuntut ilmu kejagauan tadi kan gitu. Ini contoh kecilnya seperti itu. Demikianlah kita punya orang tua alim, kalau kita tidak belajar sama aja kita jadi orang bodoh juga. Intinya belajar, makanya belajar itu wajib. Au ya'tamidu, atau semata-mata berpegang alaihi ala nasab. Ba'da qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi, ya Fatimah binti Muhammad. Nabi Muhammad berbicara kepada putri beliau Fatimah, wahai Fatimah, engkau anak Muhammad, la agni, aku tidak mampu, tidak kaya maksudnya tidak mampu, anka minallahi syai'a, tidak bisa membela apa-apa aku dengan awak nih. Nabi ini mencontohkan aja ya, mencontohkan bahwa status kealiman orang tua tidak menjamin keamanan anaknya gitu. Kalau memang bodoh, buktinya Kan'an kan lepas dia, padahal bapaknya Nabi ya. Innahu laisa min ahlik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wafihi, dan pada riwayat itu juga ada hadis yang lain ya Nabi ya Abdul Muttalib, ya bani ya Abdul Muttalib, wahai anak turunan Abdul Muttalib, wa ya fulan min qarabatihi alaihi salam. Jadi Nabi mengkhitab kepada putri beliau, kemudian kepada secara garis besar nasab, kemudian kepada individu masing-masing, ya fulan min qarabati. Nabi mengingatkan kepada keluarga beliau secara umum dan secara khusus. Ya ummu thumma yakhussu. Fa madarratul madhi
wa fitnatuhu 'alal jahil 'azimah. Perhatikan mudaratnya dalam memuji kepada orang yang bodoh itu sangat besar, bukan kecil. Ini perkara agama masalahnya. Perkara akidah bahkan sampai ke situ bisa mengakibatkan orang hancur dalam agamanya. Jadi ini gara-gara kita keasikan memuji. Ada orang memanfaatkan pujian ini untuk menarik simpati orang gitu. Ini supaya senang puji aja. Keliru seperti itu. Padahal jelas-jelas bodoh ini kan. Padahal jelas-jelas bodoh. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang besar. Kalau emang tidak mengerti jangan dipuji. Kasihan dia, bukan kasihan dia. Sebab kita dia celaka. Allah murka seperti itu. Faqad qala qad athna rajulun wa qad athna rajulun ala akhar 'inda Rasulillah. Ada orang memuji kawannya di hadapan Nabi. Ini masing-masing saling memuji. Satu memuji kepada yang lain. Nabi ada di situ. Wailak, celaka engkau. Qata'ta 'unuka akhika. Engkau ini sama saja memotong leher kawan. Itu bahasa pujian tadi saking parahnya seperti itu. Lau sami'aha qad ma aflah. Kalau dia mendengar tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak dapat untung, yang dipuji itu tidak dapat untung sama sekali. Al-hadis. Wa qala alaihi sallallahu wassalam la an yamshiya ahdukum ila akhihi bisikinin marhafin. Seseorang berjalan di muka bumi ini membawa satu pisau yang tajam. Khairun lahu, lebih baik baginya min an yusniya alaihi fi wajhihi. Lebih baik daripada dia memuji orang di hadapannya. Paham maksudnya ya? Melukai, maaf, sama-sama tidak bagus ini. Umpamanya menyakiti orang secara fisik itu masih mending daripada memuji di hadapannya. Artinya bahaya memuji berakibat kepada orang yang dipuji itu lebih parah daripada kita menyakiti orang, walaupun sama-sama tidak baik. Ini memilih yang terbaik di antara yang buruk tadi seperti itu. Wa innama yadurrul madhu was-sana' al-jahila al-maghrura alladhi la basirata lahu fid din wa la ma'rifata lahu wa la yaqin. Kenapa sebab jadi mudarat? Karena yang dipuji ini orang yang bodoh dalam hal agama. Dia tertipu. La basirata lahu fid din, bahkan dia tidak punya pandangan sama sekali tentang agama ini. Dia tidak pernah belajar batinnya, tidak pernah mendidik hatinya. Ujub, hasad, riya segala macam itu tidak paham. Sehingga kalau dipuji bangga gitu kan, membanggakan diri. Itu kan kadang ujub timbul tuh. Itu kan penyakit hati itu. Kemudian wa ammal alimul basirul arif bi rabbih wa bi nafsihi falaysa lahu yadurruhu dzalik. Kalau orang yang dipuji ini orang yang paham agama, kiai, ulama besar yang kita puji, biasa kan seperti itu. Yang kita hormati, yang mulia, al-alim, al-mutafaddil, da'i ila Allah, umpamanya seperti itu kan. Ini kan pujian nih. Itu aman. Kenapa? Dia dengan pujian itu tidak terlena. Falaisa yadurruhu, itu tidak memudaratkan. Faqad azna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rijalin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sahabat pembesar sahabat. Pimpinan sahabat pernah dipuji oleh Nabi, min ashabi, di antara banyak sahabat. Dan kemudian wa usniya alaihim indahu, dan sahabat itu juga dipuji oleh sahabat yang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang dipuji di hadapan Nabi murka, ada juga yang dipuji di hadapan Nabi dan Nabi tidak marah. Artinya apa? Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Bukan memuji ini dilarang mutlak, tidak. Kalau yang dipuji alim aman. Kalau yang dipuji ini jahil, itu yang tidak boleh. Kasihan.
Nah, beda antara memuji dengan doa itu lain ya. Ahli surga awak nih, ahli surga itu sistemnya lebih mengarah ke doa. Lebih mengarah ke doa. Mudah-mudahan engkau jadi ahli surga, umumnya seperti itu. Cuman dipotong. Engkau ahli surga. Nah, gitu aja. Lihat sikon lah, lihat kondisinya seperti apa. Falam yazidhum dzalika. Nah, kalau orang alim itu dipuji, itu tidak menambah sesuatu daripada mereka, tidak pengaruh, tidak ngepet fitnah, tidak punya tipu daya, tidak tertipu sama sekali. Bahkan illa ma'rifatan wa basiratan bidinillah. Bahkan orang alim itu kalau dipuji lebih bagus. Kenapa? Mereka meningkatkan iman mereka, ma'rifat mereka kepada Allah lebih dalam malah. Karena yang dipuji bukan mereka pada hakikatnya. Seperti itu, paham maksudnya? Kalau orang-orang paham itu menempatkan sesuatu itu nyaman jadinya. Kayak orang kayak montir aja, kalau bautnya salah kan kacau ini, tepaling kah? Nah, itu tambah error bukan tambah bagus. Nah, kalau kita tempatkan pada sesuatu pada tempatnya, indah jadinya. Jadi kalau orang-orang soleh itu dipuji tidak masalah, aman. Bahkan pujian terhadap orang alim itu menambahkan ma'rifat, menambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ini tidak memiliki apa-apa, gitu aja sudah. Yang kita punya ini semuanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu dipinjami, kekuatan kita dipinjami. Kita ini dari lemah kuat dan kembali kepada lemah lagi. Seperti itu. Jadi semasa kita kuat ini, kalau dipuji jangan merasa kekuatan itu milik kita. Ini kembali ke tauhid lagi, kembalikanlah ini bukti kekuasaan Allah. Kalau orang paham ya, kuatnya awak nih, dia nggak merasa kuat, dia tambah ingat, oh ini bukti kekuatan Allah. Itu namanya menambahkan maqam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kalau yang dipuji ini bodoh, kuatnya awak nih, sudah dia, memang aku ini sudah aku. Nah, itu kan hancur ini, akidah hancur, agama hancur, semuanya hancur ini. Tambah besar telinga kalau dipuji, bahu naik. Iya sudah, mulai aku ini tidak pupus rasa kita ini. Nah, gitu. Muncul ujub segala macam. Jadi bertambah ma'rifatnya, basirahnya, wajid dan mutashmiran, kesungguhan, kecepatan di dalam taat ibadah tambah kuat, malah ibadahnya tambah cepat, tambah kuat. Wa fil hadis, di dalam satu riwayat, idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbih. Orang mukmin yang faham itu kalau dipuji itu bertambah keimanan di dalam hatinya. Tapi dengan syarat pahami itu dulu. Pahami tadi, makanya sifat 20 itu wajib dipelajari biar kita tetap kontrol, kita tidak memiliki apa-apa. Walakin ahlul basair wa ahlun nasihah li anfusihim qalil, khususan fi hadzal zaman. Cuman perhatikan baik-baik, orang yang punya mata hati yang tajam, yang alim di akhir zaman ini, kata Imamul Haddad, di akhir zaman, di masa beliau 300 tahun yang lalu itu sudah dianggap sedikit. Apalagi saat ini, masa-masa kita ini, jadi memuji itu hati-hati bujur. Karena yang punya basirah, mata hati yang tajam tadi, yang punya ma'rifat kepada Allah itu sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi kalau kita memuji bisa lepas dari itu, kacau ininya. Wa ahlul jahli wal ghurur katsir. Bahkan kalau orang bodoh banyak sekarang ini. Bukan bodoh dalam dunia ya, bodoh dalam urusan akhirat. Orang-orang tua lebih memperhatikan anaknya supaya paham ekonomi, supaya paham ilmu sosial, supaya paham ilmu teknologi. Memikirkan supaya paham sholat sedikit sekali. Otak orang tua supaya anaknya mengerti agama itu sedikit. Di akhir zaman seperti ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana anakku ini akan datang hidupnya seperti apa,
Padahal itu semua sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kadar anakmu sekian. Sudah ada ketentuan. Jangan khawatir itu. Jangan khawatir itu wahai para orang tua. Ini sudah disusun, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak usah mikirkan keterlaluan. Cukup sekedar ikhtiar kita saja. Doakan anak mudah-mudahan jadi orang sukses dunia dan akhirat. Ini saking asyiknya dengan urusan dunia, anak lupa dididik untuk akhiratnya, sehingga akhirnya akidahnya hancur, Islamnya tidak paham, sholatnya tidak tahu, santai, mengajinya salah, semrawut, sama sekali tidak cemas orang tua. Orang tua tidak cemas memiliki anak seperti ini. Sudah kawin, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap masih santai. Padahal ini bekal dia untuk negeri akhirat. Tapi anaknya tidak tahu kerja, pusing. Anaknya tidak bisa bahasa Inggris, stres. Anaknya tidak lulus sekolah, tidak naik kelas, bingung. Padahal ini tingkatannya beda sekali, tingkatan kepentingannya jauh sekali. Inilah akhir zaman namanya. Inilah akhir zaman. Masa Imamul Haddad saja, ahlul basair, yang alim, yang makrifat, yang berhak dipuji itu sudah sedikit orangnya. Apalagi di zaman kita. Falyahdaril mu'min al-muttaqi li rabbih, maka oleh karena itu bagi kita seorang mukmin maka hendaklah hati-hati. Al-muttaqi li rabbih, orang yang bertakwa, seorang mukmin yang bertakwa kepada Tuhannya hendaklah hati-hati. Dan asy-syafiq ala dinih, kasih sayangi agama kita. Agama kita ini sayangi. Min kulli ma yadurruhu bihi nafsahu, daripada setiap sesuatu yang memudaratkan diri kita di segi agama. Perhatikan itu. Au yadurru bi ghairah min ikhwanih al-muslimin, atau yang memudaratkan orang lain daripada orang muslim. Jadi kepentingan agama, perhatikan diri kita, perhatikan juga orang lain. Mudah-mudahan selamat urusannya dunia dan akhirat. Na'am, wa qad yadri ala alsinati ba'din nas. Ini masuk ke topik yang lain ya. Tadi sudah sedikit, ini masuk ke furuknya, ke cabangnya. Tetapi terkadang terjadi sebahagian pembicaraan orang banyak. Alsinah itu kan lidah, omongan orang banyak. Idza qila lahu fa'ala fulan, si anu itu memperbuat kesalahan. Coba perhatikan, si anu itu dia memperbuat kesalahan dalam agama. Cuman min ahlil baitin nabi, tapi dia turunan nabi, dia habib, dia syarifah. Kaza wa kaza, ini kelakuannya ini minal mukhalafat wat taqlitat, daripada kesalahan-kesalahan agama yang mencampur adukkan hal-hal yang haram dengan yang halal. Fayaqulu haula, maka dia berkata, nyaman aja bang, haula ahlu baiti Rasulullah, hubungannya itu turunan Nabi. Ada sebagian itu orang berpendapat seperti itu. Habib itu nyamannya salah ini, salah itu, tapi nyaman aja panggilnya turunan Nabi. Ini bahasa sebagian orang seperti itu. Wa Rasulullah syafi'un lahum, dan dia cucu Nabi, Nabi pasti kasih syafaat buat dia. Sambungannya, wala'alla dzunub la tadurruhum, bisa jadi dosa tidak bakal terjadi pada dirinya. Ini bisa terjadi ketika kita awal-awal memahami makna Habib itu. Kadang-kadang seperti itu. Habib ini mulia, Habib ini agung, Habib ini turunan Nabi. Dia sampai-sampai kita salah menafsirkan bahwa para habaib ini kalau melakukan kesalahan, sebagian orang berpendapat seperti itu. Kata Imamul Haddad, dia aman karena mereka punya Nabi. Nabi pasti kasih syafaat buat dia. Ini kalimatnya seperti itu dulu ya. Hadza qaulun syani'. Coba perhatikan kata Imamul Haddad, ini perkataan yang sangat keji. Ini perkataan yang sangat menjijikkan. Kalimat seperti itu kalimat yang sangat tidak layak diucapkan. Yadurrul qail bihi nafsah, membuat yang berpendapat itu binasa, yang berucap mudarat.
wa yadurru bihi ghairah minal jahilin, dan yang lain-lain ikut kecipratan kesalahan juga. Umpama si A mengatakan seperti tadi, ada yang lain dengar, dia juga ikut nimbruk kesalahan itu yang sama. Satu pendapat jadinya mengatakan bahwa turunan Nabi itu aman daripada berbuat kesalahan, karena punya Nabi pasti kasih syafaat. Padahal ini perkataan dan pendapat yang sangat menjijikkan, kata Imam Al-Haddad. Wa kaifa yaqulu ahadun dzalika, kok bisa orang ngomong seperti itu? Fi kitabillah wa fi kitabillahil aziz, dan di dalam Al-Qur'an yang mulia, ma yadullu ala anna ahlal baiti yudha'af lahumus thawab 'alal hasanat wal iqab 'alas sayyi'at. Di dalam Al-Qur'an sendiri, kata Imam Al-Haddad, sudah dijelaskan para turunan Nabi, para zuriat Nabi, para habaib, para syarifah, setiap amal yang mereka lakukan, perbuatan baik yang mereka kerjakan, itu dilipat gandakan amalnya, pahalanya. Juga sebaliknya, kesalahan yang mereka perbuat dilipat gandakan iqobnya tadi, kesalahannya, ala sayyiat. Mana dalilnya? Wa dzalika qauluhu ta'ala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai, kalimahnya nisa'un nabi, wahai keluarga Nabi. Di dalam Al-Quran, man ya'ti minkunna bi fahisyah, siapa yang terjadi di antara kalian dengan fahisyah, sesuatu yang melanggar norma-norma agama, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, kalian akan dilipat gandakan 2 kali lipat dosanya. Seperti itu juga. Ini dalil Al-Quran. Coba jangan dipotong dulu kalimatnya ya, mudah-mudahan bisa dipaham sampai sini dulu. Al-ayah ay tamimil ayah wal ayat tiba. Nabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinah. Surah Al-Ahzab. Ya nisa'an nabiyyi lastun Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Itu sambungan ayatnya, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Urusan Allah kasih azab gampang. Wa man qala aw dhanna anna taraka at-ta'at wa fi'lal ma'asi la yadurru ahadan li syarafi nasabihi aw salahi abaihi faqad iftara 'ala Allahil kadhib. Kalau ada orang yang berkata atau mengira-ngira bahwa meninggalkan berbuat taat dalam artian melanggar hukum syariat, tidak memperbuat apa yang Allah Ta'ala perintah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, bagi seseorang yang punya turunan bagus, punya turunan orang soleh, itu aman menurut pendapat ini, faqad iftara 'ala Allahil kadhiba, maka seolah-olah dia ini seorang yang memalsukan, mengada-adakan dan mengangkat kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang salah. Tetap saja siapapun dia, kalau melanggar hukum Allah dia salah, gitu ada intinya ya. Tidak mikir turunan siapapun itu. Cuman walakinna li ahli baiti Rasulillah syarafun. Bedanya kita dengan turunan Nabi punya kemuliaan khusus. Wali Rasulillah bihim mazidu inayah. Kepada anak turunan Nabi, para habaib dan para syarifah, bagi Rasulullah khusus Allah tambahkan inayah. Di hati Nabi ada mazidu inayah, tambahan pertolongan dari Nabi khusus buat turunan. Namanya anak turunan, perhatian lebih besar daripada yang lain. Nabi lebih ada perhatian khusus buat turunan Nabi. Ini kita di awal bicara, siapapun melakukan kesalahan ya tetap salah, adabnya pun tetap berlipat, seperti itu. Cuman
tetap kita jangan membuang pikiran. Kata Ibnu Haddad, bagi turunan Nabi itu ada kemuliaan khusus. Nabi punya perhatian khusus buat keturunan beliau. Kalau urusan dosa tetap sama-sama berdosa, tetap sama-sama dosa. Wa qad aktsara ala ummatihi min al-wasiyah bihim. Dan banyak atas umat Nabi daripada wasiat wal hithu ala hubbihim wa mawaddihim, perintah kepada kita untuk, atau wasiat kepada kita untuk mencintai kepada keluarga Nabi. Wal hithu ala hubbihim wa mawaddatihim, dan dorongan untuk cinta kepada keluarga Nabi. Nabi sendiri punya perhatian khusus kepada keturunan beliau, dan kita juga dapat wasiat untuk cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Nah, jadi double. Kalau kita ini siapa yang disuruh dapat cinta dari siapa? Kita tidak ada perintah, kita yang mencintai kita. Nah, kalau kita salah ya salah. Di situ letak jauh sekali perbedaan kita dengan keturunan Nabi, dengan para ahlul bait Nabi. Ya. Jauh bedanya. Urusan salah sama-sama salah. Cuman ini ada perhatian khusus. Wa bidzalika amara Allah Ta'ala fi kitabih. Oleh karena itu Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita terhadap zuriat Nabi. Fi qoulihi ta'ala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, katakan kepada sekalian alam ini, kepada umat manusia, la as'alukum alaihi ajra. Nabi disuruh berucap kepada kita, khitabnya itu, aku kata Nabi tidak minta apa-apa kepada kalian ini. Coba khayal kalimahnya ini ya. Khayal, ini bahasa Nabi. Nabi tidak minta apa-apa kepada kita. Nabi dakwah kepada kita. Nabi kasih kabar gembira buat kita. Nabi memberikan ancaman bagi yang salah buat kita. Kalau ada salah, ini Nabi perhatian sekali buat kita. Dari kebaikan Nabi yang begitu banyak buat kita, Nabi tidak minta balasan apa-apa. Ini maksudnya. Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta balasan apa-apa dari karya dari pertolongan Nabi yang begitu banyak ini. Dari sebab Nabi ini kita semua ini kan tidak lepas daripada rahmat, daripada karya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak minta balasan apa-apa, illal mawaddata fil qurba. Aku minta cuman satu, kasih sayang kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian khusus yang Allah taala wasiatkan buat kita umat Nabi Muhammad untuk tetap cinta kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah paham maksudnya seperti ini ya. Kalau selama ini kita memahami dangkalnya pemahaman kita bahwa zuriat Nabi orang mulia, ya memang benar orang mulia, karena mereka dapat perhatian khusus. Urusan kesalahan sama-sama salah, sama-sama salah. Namun bedanya sangat jauh dengan kita. Tidak ada bandingan sama sekali. Kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apanya kita ini. Oleh karena itu, kenapa cinta kepada ahlul bait Nabi ini penting? Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddah fil qurba. Nah, jadi bentuk cinta itu, ekspresi cinta itu yang kita terapkan masing-masing kita. Bagi yang punya harta, mainkan hartanya. Yang punya pengalaman yang lain, sampaikanlah. Luapkan kecintaan itu, nampakkan kebahagiaan itu kepada keturunan Nabi Muhammad. Nah, dengan ini kita akan mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat cintanya Nabi, cintanya Allah pasti dapat. Aman sudah urusan segala-galanya. Jadi adanya turunan Nabi, adanya para habaib dan para syarifah di muka bumi ini, pada dasarnya, pada hakikatnya adalah memberikan kesempatan rahmat yang banyak buat kita. Kalau kita bisa memanfaatkan momen itu.
Kalau kita bisa memanfaatkan, ini peluang sebenarnya, ini jalan. Ini peluang, ini jalan buat kita mendapatkan kecintaan Allah yang lebih jauh lagi. Jadi bersyukur kita kalau kita ini bisa dikumpulkan. Cuman hati-hati, kalau kita kurang memahami, ujung-ujungnya bisa kualat pulang. Salah ngomong kah, ada yang keasikan berkawan berkeramput dengan habaib lagi, nah itu rusak tambah. Jadi tetap kontrol. Ada yang jadi rekanan bisnis, itu bahaya sebenarnya. Karena kalau berkawan dalam satu pekerjaan, kadang-kadang sih ada jengkel, itu hati-hati. Jengkel kepada cucu Nabi sama aja menyakiti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kafatil muslimin an ya'taqidu, maka untuk semua kaum muslimin hendaklah dia mengiktikadkan di dalam batinnya hubbahum wa mawaddahum, untuk tetap cinta yang dalam kepada keturunan Nabi dan kasih sayang yang banyak kepada keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini masih umum kalimahnya ya. Mau Habib yang alim kah, mau Habib yang di alim, masih umum kalimahnya seperti itu. Wa an yuwaqqirhum, dan dia memuliakan, wa yu'azzimuhum, dan mengagungkan, min ghairi gulwin wala israfin, cuman syaratnya jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kan israf kan tidak boleh, sampai nyembah-nyembah kan keliru juga. Summa inna man kana minas sadati ahlil bait ala mithlin aw qaribin min siyari salafi salih wa tariqihim al mardiyah fa huwa imamun yuhtada bi anwarih. Di antara sadah pemimpin keturunan Nabi baik yang mirip ataupun yang dekat dengan kemirikan datuk-datuk mereka, ini Imamul Haddad mencontohkan siapa saja ahlul bait Nabi yang menjadi pemimpin zaman dahulu, yang mendekati kepribadiannya Nabi Muhammad. Di antaranya adalah imamun yuhtada, yang perlu dicontoh bi anwarih, dengan luasnya cahaya mereka, wa yuqtada bi atharih ka abaihil muhtadin, fa inna minhum al-a'immatal mutaqaddimin, mereka pemimpin-pemimpin terdahulu, mithlu amiril mukminin al-imam Ali Zainal Abidin, al-imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abu Thalib ini sadah, pemimpin zaman dahulu, perlu kita ikuti. Cuma jangan kayak Syiah, berlebihan mencintai Sayyidina Ali sehingga menafikan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar dihina, Sayyidina Umar dibenci. Kita tidak, semua yang dicintai Nabi kita pun ikut mencintai gitu. Sayyidina Ali iya orang hebat, Abu Bakar kekasih Nabi, kan gitu kalau pendapat kita. Kalau Syiah tidak, dia asik dengan alinya aja. Siapa lagi? Wal Hasan, anaknya Sayyidina Ali, cucu Nabi. Wal Husain, sibtai Rasulullah, cucu Nabi. Wa mithlu Ja'far At-Tayyar, ada namanya Ja'far At-Tayyar. Ada lagi Sayyidah Syuhada Hamzah, Sayyidina Hamzah paman Nabi. Ini juga pemimpin-pemimpin zaman dahulu. Wa mithlu habril ummah, tintahnya umat Nabi Muhammad, diberi gelar habril ummah, tintah. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas. Abbas ini paman Nabi dan jadi sahabat, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini bersama Nabi kecil, dapat doa Nabi, pernah diludahi Nabi mulut beliau, sehingga beliau jadi ahli tafsir. Setiap yang diucapkan Nabi, beliau cekatan dalam menafsirkan itu, maka dikasih gelar habril atau hubril ummah. Inilah tintah umatnya gitu. Wa abihi al-Imam Abbas, pamannya Abdullah namanya Abbas, juga sadah pemimpin. Ammi Rasulullah, paman Nabi, saudaranya Abdullah kan Abbas itu. Wa mithlul Imam Ali Zainal Abidin, di antaranya lagi ada Imam Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Ada lagi al-Imam Al-Bagir, wa waladihi al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, wa amsalihim min salaf hadha al-bait al-mutahhar wa khalfihim. Wa amma man kana min ahli hadha al-bait laysa ala mithli taraiki aslafihim at-tahirin wa qad dakhala alaihim syai'un min at-takhlid li ghalabatil jahli. Nah, coba perhatikan ini, kalau ada di antara keturunan Nabi
yang termasuk ke dalam golongan taklid. Taklid itu banyak maksiatnya, banyak salahnya dalam agama. Siapa? Turunan Nabi, zuriat Nabi ada seperti itu. Andai kata liqalabatil jahli, karena mereka tidak sempat menuntut ilmu, kekurangan ilmu, hingga akhirnya banyak hal-hal yang haram dilakukan oleh keturunan Nabi. Fayambaghi aidan an yu'azzimu, apa yang harus kita lakukan tidak ada lain an yu'azzimu, kita tetap menghargai mereka. Wa yahtarimu, menghormati mereka, liqarabatihim, karena mereka ada ikatan keluarga, di dalam batang tubuh mereka ada darahnya Nabi Muhammad. Bodoh loh Habibnya ini, nakal, preman, tapi kita tetap ta'zim kepada mereka, tetap ihtiram. Cuman wala yada'ul muta'ahil, bagi yang punya keahlian khusus, lin nasihah, mampu memberikan nasihat kepada ini Habib yang nakal, nasahahum wa hassahum, maka nasihati, jangan dibiarkan. Ini ada anak-anak Habib yang nakal-nakal, boleh dinasihati, cuman kita harus ahli, harus paham cara menasihati anak Habib, jangan disamakan dengan anak kita gitu loh. Paham maksudnya? Gitu. Ihtiram tetap sama. Kita tidak membenci batang tubuhnya, yang kita benci perbuatannya itu. Masa menghormati orang nakal, bukan nakalnya yang kita sukai, fisiknya itu loh. Kalau nakalnya tetap aja kita nggak suka, kita tetap aja membenci tetap aja kita membenci kesalahannya. Kalau secara fisikalnya tetap kita wajib kita ihtiram, wajib kita ta'zim, mengagungkan mereka. Jadi bagi yang faham, mampu, maka silakan harus dinasihati. Wa hathahum 'alal akhdhi bima kana 'alaihi salafuhum as-salih. Dorong mereka untuk mengambil bagian sebagaimana yang telah dilakukan oleh datuk-datuk mereka, para salafus saleh. Minal ilmi, disuruh belajar. Wal amalis saleh, disuruh sembahyang. Habibnya tadi itu. Wal akhlaqil hasanah, disuruh punya tata kerama juga. Wasiyaril mardiyah, dan pribadi yang dapat ridha Allah. Wa yukhbiruhum annahum aula bidzalika wa ahaqqu bihi min sa'irin nas. Katakan kepada keturunan Nabi yang kurang faham tadi, Anda sampean ini orang yang paling berhak mendapatkan ilmu, amal dan akhlak dari Nabi Muhammad. Kita disuruh mengucapkan itu kepada mereka kalau memang mampu dan punya keahlian khusus dalam memberikan nasihat. Kalau kita bakal kasar, mending diam aja lah, gitu, doakan aja daripada salah-salah tambah parah gitu kan. Jadi pagi ini babnya tentang memuji. Jadi ada tempat yang kita harus memuji dan siapa yang kita harus puji. Bagaimana hubungan kita dengan keturunan Nabi, yang alim seperti apa, yang tidak alim seperti apa. Wa anna mujarradan nasab la yanfa' wa la yarfa' ma'a idha'atit taqwa. Orang yang semata-mata mengandalkan keturunan nasab saja, baik turunan ulama besar, tidak pengaruh apa-apa buat kita, buat seseorang, tidak ada manfaatnya ya, dan tidak bisa mengangkat derajatnya. Ma'a idha'atit taqwa, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah keturunannya. Intinya masing-masing individu wajib takwa. Wal iqbal 'ala dunya, asik dengan dunia aja. Yang diandalkan kuitan alim, inya seorang sibuk dengan urusan dunia. Wa tarkit ta'ah, tidak pernah salat, malah wa tadannus bidanasil mukhalafat, dan mengotori badan dengan kekotoran-kekotoran yang menyalahi syariat. Wa qad tafattana, wallahu alam. Itu aja deh, mudah-mudahan manfaat. Ini sedikit sisanya nih aman insyaallah ya. Mudah-mudahan barokah. Minta maaf, minta halal, minta ridha ala hadilna wa ala man salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.